Sahabat lansia, pernah gak sih kalian bangun pagi, tapi badan terasa seperti habis dihantam truk kaku? Lelah, Joni gak merespon, dan kita cuma bisa menghela napas. Mungkin ini memang karena umur, tapi tunggu dulu. Bagaimana kalau aku bilang, itu bukan sekadar karena umur. Bagaimana kalau ternyata setiap malam, tanpa sadar kita sendiri yang mematikan aliran darah ke tubuh kita. Dan lebih parahnya, banyak pria justru membiarkan hal ini terjadi. Setiap malam, tanpa perlawanan, tanpa dukungan makanan yang tepat, tubuh mereka ingin memperbaiki diri, tapi dibiarkan kelaparan di jam paling penting, 1 jam sebelum tidur. Makanya hari ini, aku, Raka, mengundang seorang tamu luar biasa. Seorang yang sudah lebih dari 30 tahun berdiri di garis depan kesehatan lansia. Beliau bukan hanya dokter, tapi juga guru, peneliti, dan penjaga harapan bagi ribuan pasien di seluruh Indonesia. Sahabat lansia, ini dia Dr. Siti Setiati, dokter geriatri terkemuka di Indonesia. Penulis buku fenomenal Sehat di Usia Emas. Dan tentu saja, sosok di balik gerakan nasional pemulihan vitalitas pria lansia lewat pola makan alami. Terima kasih, Mas Raka. Saya di sini bukan untuk menakut, tapi untuk menyadarkan, karena tiap malam yang terlewat tanpa nutrisi adalah malam yang bisa jadi kesempatan terakhir tubuh untuk memperbaiki dirinya. Waduh, langsung terasa ngeri, tapi aku harus jujur ya. Dok, aku mulai khawatir dengan ayahku sendiri. Sekarang beliau 72 tahun, dulu tiap pagi bangun jam 5. Langsung jalan kaki ke masjid, sekarang baru buka mata aja udah susah. Itu bukan cerita 1-2 orang. Mas, itu cerita jutaan pria di Indonesia. Mereka pikir kehilangan tenaga adalah takdir, padahal itu peringatan bahwa tubuh mereka butuh bahan bakar dan bukan dari pil mahal atau alat canggih, tapi dari makanan yang tepat, di waktu yang tepat. Ini dia topik yang gak boleh kita lewatin. Buat kalian yang lagi nonton dari rumah, coba komen dulu ya. Kamu lagi nonton dari mana nih? Tegal, Pontianak, Makassar, atau mungkin dari desa kecil di Sulawesi Selatan? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca dan aku usahakan balas satu persatu. Oke, Bu Dokter, kita langsung ke intinya. Banyak pria merasa mati rasa di malam hari. Maksudnya bukan cuma soal hubungan suami istri, tapi kayak kehilangan semangat hidup. Apa sebenarnya yang terjadi di balik itu? Saya senang Mas Raka langsung ke pokok persoalan. Banyak yang malu mengakui, tapi faktanya, setelah usia 60 tahun, aliran darah ke organ-organ vital, termasuk Joni, mulai menurun drastis. Tubuh kehilangan sinyal kehidupan. Waduh, kenapa bisa begitu ya? Karena 3 musuh besar penurunan testosteron, kekakuan pembuluh darah, dan hilangnya nitrik oxide, zat yang seharusnya membuka pembuluh agar darah mengalir lancar. Jadi, kayak jalan tol yang dulu lebar dan lancar, sekarang jadi sempit dan macet. Tepat dan di malam hari, tubuh sebenarnya ingin memperbaiki kerusakan itu, tapi kalau kita tidur dengan perut kosong atau salah makan, misalnya ngemil gorengan atau biskuit manis, ya sudah, tubuh menyerah. Nah ini menarik, karena kita pikir, sebelum tidur ya, nggak usah makan, biar kakemuk. Itu dia perangkap yang paling sering saya temui. Banyak orang tua pikir, makin sedikit makan, makin sehat. Padahal yang penting bukan berapa banyak, tapi apa yang kita makan dan kapan. Jadi ada harapan dong? Dok, Selalu ada. Bahkan kalau usia sudah 70 atau 80 tahun,
Saya punya banyak pasien yang merasa hidup kembali hanya karena 1 sendok kecil makanan sebelum tidur. Makanan yang selama ini dianggap biasa. Wah, makin penasaran, tapi aku mau tanya dulu. Bu, apa buktinya? Ada cerita nyata gak? Ada, banyak. Salah satunya Pak Jo, pensiunan pemadam kebakaran, umur 71. Badannya dulu gagah, sekarang loyo. Ia bilang, "Dok, saya nggak merasa jadi laki-laki lagi. Setelah saya ubah kebiasaannya sebelum tidur, tanpa obat, tanpa alat." 2 minggu kemudian ia datang sambil tersenyum. Saya merasa hidup kembali Hanya dengan makan. hanya dengan makan. Tapi makan yang benar, di jam yang benar. Dan nanti saya akan bongkar satu persatu makanan-makanan ajaib itu, dari telur rebus setengah matang sampai keju cottage. Sahabat lansia, kalian gak mau ketinggalan. Karena setelah ini, Dokter Siti akan tunjukkan bagaimana 1 butir telur bisa jadi penyelamat bagi Joni Anda. Jangan kemana-mana. Oke Bu Dokter, kita masuk ke inti bahasan. 1 sendok makanan sebelum tidur bisa menyelamatkan aliran darah, bisa bikin tubuh kita hidup kembali. Bisa? Mas Raka, bahkan sangat bisa. Tapi ingat ya, bukan sembarang makanan, harus makanan yang memberi nutrisi di waktu yang tepat. Kita mulai dari makanan pertama yang sering dianggap remeh, telur rebus setengah matang. Hah, telur rebus, itu kan makanan pagi hari. Nah, itu dia masalahnya. Kita terlalu membatasi fungsi makanan. Telur bukan hanya sumber protein cepat saji. Kalau dikonsumsi 1 jam sebelum tidur, telur rebus setengah matang menjadi paket lengkap bagi tubuh lansia. Maksudnya gimana? Dok, apa yang membuat telur spesial? Telur mengandung lisin, asam amino yang membantu menyeimbangkan hormon. Ada juga vitamin B12 untuk saraf, vitamin D untuk testosteron. Dan yang paling penting arginin, bahan baku nitrik oksida. Zat pembuka, pembuluh darah. Jadi telur itu kayak tukang servis ya, datang malam-malam, diam-diam perbaiki tubuh. Tepat sekali. Tapi hanya kalau dimasak dengan cara benar, yaitu setengah matang, agar protein dilepaskan perlahan sepanjang malam. Kalau digoreng, lemaknya bisa merusak pembuluh darah. Kalau terlalu matang, enzimnya rusak. Wah, aku jadi ingat bapak-bapak di kampungku suka makan telur mentah campur kecap. Itu pun lebih baik daripada tidak sama sekali. Tapi telur rebus setengah matang jauh lebih aman dan stabil. Dan saya punya cerita menarik tentang ini. Boleh bangkit siapa? Dok, Namanya Pak Walter. 70 tahun. Guru matematika pensiun. Awalnya beliau skeptis. Katanya, kalau telur sehebat itu, pasti semua orang sudah tahu. Tapi saya minta dia coba 2 butir setiap malam sebelum tidur. dan hasilnya 10 hari kemudian, ia datang dengan wajah bersinar. "Dok, saya tidur lebih dalam. Pagi bangun, langsung semangat. Dan istri saya juga bilang saya beda." wah, berarti telur bukan cuma soal sarapan ya, tapi soal masa depan. Betul, jangan anggap remeh makanan sederhana. Kita lanjut ke makanan kedua, selai almond. Wah, ini unik. Aku kira selai itu buat anak muda, buat cemilan cantik di Instagram. Banyak yang berpikir begitu, tapi selai almond, 1 sendok kecil sebelum tidur, bisa menjadi bahan bakar bagi hormon pria karena ia mengandung magnesium yang melemaskan otot pembuluh darah, lemak sehat untuk testosteron, dan arginin untuk membuka aliran darah. Jadi kalau kita tidur, tubuh bisa kerja lebih baik. Sangat. Dan kelebihan selai almond adalah ia juga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil
Karena kalau gula darah naik turun malam hari, tidur jadi gelisah, hormon jadi kacau. Dan Johnny, ya, makin hilang semangat. Aduh, jangan sampai. Saya punya pasien, pakar, umur 74. Beliau bilang, malam hari seperti baterai kosong. Saya minta dia ganti cemilan malam dari biskuit ke roti gandum dengan selai almond. 2 minggu kemudian, beliau datang dengan wajah cerah. Dan katanya, Dok, saya merasa 20 tahun lebih muda. Itu kalimat yang gak akan saya lupakan. Hila, cuma dari roti dan selai. Kok bisa ya? Karena tubuh manusia itu luar biasa, tapi sayangnya, kebanyakan orang tua tidak memberi tubuhnya kesempatan untuk membuktikan hal itu. Mereka makan seadanya, tidur tanpa persiapan, dan bangun dengan tubuh yang lebih rusak dari semalam. Jadi rahasianya bukan obat kuat, bukan jamu mahal, tapi telur rebus dan selai almond. Rahasianya adalah kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten, makanan alami, dikonsumsi dengan penuh kesadaran. Bukan 1 malam, tapi 7 malam, 14 malam, 30 malam. Wah, aku makin gak sabar. Sahabat lansia, catat ya, 1 butir telur rebus tengah matang plus 1 sendok kecil selai almond sebelum tidur, ikolos bahan bakar untuk hidup baru. Dan itu baru permulaan, masih ada 4 makanan lagi yang bisa membantu memperbaiki tidur, mengecilkan prostat, dan menyalakan kembali kepercayaan diri Anda. Wah, jangan kemana-mana. Di bagian berikutnya, kita akan bongkar 2 makanan yang selama ini dianggap makanan manis anak-anak dan cemilan iseng, tapi diam-diam menyelamatkan tidur pria usia. Lanjut, penasaran? Yuk lanjut. Oke Bu Dokter, kita sudah bahas 2 makanan ajaib, telur rebus dan selai almond. Tapi tadi Ibu bilang ada 6 total ya? Betul Mas Raka. Sekarang kita masuk ke makanan ketiga, yang sering diremehkan karena dianggap minuman manis untuk anak-anak. Padahal diam-diam, ia bisa menyelamatkan tidur dan membuka aliran darah pria lansia. Wah, penasaran banget. Apa itu? Dok. Jus seri asam, tapi perhatikan ya, harus murni, tanpa gula tambahan, dan dikonsumsi 30 menit sebelum tidur. Ceri asam. Itu kan biasanya buat permen, sirup, atau topping kue. Nah itu dia, banyak yang mengira jus ceri cuma buat hiasan hidup, padahal jus ini mengandung melatonin alami, hormon tidur yang menenangkan otak dan tubuh. Tidak perlu obat tidur jika tubuh kita cukup melatonin dari makanan. Wah, jadi bukan cuma bikin tidur pulas, tapi juga Lebih dari itu, warna merah tua jus ceri berasal dari antosianin, pigmen yang bersifat anti radang dan membantu produksi nitric oxide, zat pembuka pembuluh darah. Waduh. Berarti jus ini kayak tim pemadam kebakaran yang masuk ke pembuluh darah dan bersihin semuanya. Analogi yang bagus. Dan saya punya satu cerita yang sangat menyentuh tentang ini. Namanya Pak Leonard. Umur 69 tahun. Mantan sopir bus. Ceritanya gimana? Dok. Beliau datang ke saya dengan wajah lelah dan suara pelan. Katanya, "Dok, saya tidur gelisah, bangun 5 kali semalam, dan yang lebih menyakitkan, saya merasa tubuh saya nggak bisa ngikutin pikiran saya. Apalagi waktu bersama istri." Aduh, itu sedih banget ya. Saya sarankan beliau coba 1 gelas kecil jus ceri asam murni. Diminum setengah jam sebelum tidur. 5 malam kemudian.
Ia datang dengan ekspresi yang berbeda, Lebih segar, lebih hidup. Beliau bilang, saya tidur nyenyak, kayak ditimang, dan istri saya bilang, saya seperti Pak Leonard yang dulu. sahabat lansia. Kalian dengar itu. Terkadang, kita gak butuh obat mahal. Cukup gelas kecil jus ceri bisa bikin tidur lebih pulas dan hati lebih hangat. Sekarang kita lanjut ke makanan keempat. Makanan kecil yang bisa membantu pria tidur nyenyak dan mengecilkan prostat secara alami. Waduh, prostat. Itu masalah yang sering banget aku dengar di warung, di masjid, di posyandu lansia. Dan sayangnya, banyak pria membiarkannya memburuk. Padahal ada satu bahan sederhana yang bisa membantu biji labu. Biji labu. Yang biasa buat camilan waktu nonton TV. Tepat. Tapi hanya kalau dikonsumsi 1 sampai 2 sendok teh sebelum tidur, bisa dimakan langsung atau dicampur pisang. Biji labu mengandung magnesium, zinc, dan triptofan, kombinasi ajaib untuk tidur dan kesehatan pria. Triptofan itu apa? Dok, Triptofan adalah asam amino yang menjadi bahan baku serotonin dan melatonin, 2 hormon penting untuk ketenangan dan kualitas tidur. jadi bukan cuma buat tidur, tapi juga buat prostat. Betul, zinc membantu menjaga kadar testosteron dan kesehatan prostat, magnesium melenturkan pembuluh darah, dan semua itu bekerja saat kita tidur. Dok, aku harus jujur. Aku masih ragu. Bisa ya biji kecil kayak gitu punya efek besar? Saya juga sempat ditanya begitu oleh Pak Don, 66 tahun. Pensiunan insinyur, ia datang dengan keluhan. Saya bangun 10 kali setiap malam. Dan rasanya seperti gak tidur sama sekali. Waduh, itu pasti melelahkan banget. Lebih sedih lagi. Hubungannya dengan istri mulai renggang, bukan karena tidak cinta, tapi karena kehilangan keintiman. Saya bisa bayangkan, bagi pria, itu bukan cuma soal fisik, tapi soal harga diri ya. Dok, Betul sekali. Saya sarankan beliau makan biji labu sebelum tidur. Kadang dicampur pisang, kadang dimakan langsung 3 minggu kemudian. Beliau berkata, "Dok, saya lupa rasanya tidur nyenyak itu seperti apa. Sekarang saya bisa tidur tenang lagi dan hubungan dengan istrinya membaik." wah, ini bukan sekadar makanan ya. Ini penyelamat rumah tangga. Justru itu, kita pikir hanya dokter yang bisa menyelamatkan pernikahan atau harga diri pria, padahal kadang yang dibutuhkan hanyalah segenggam biji kecil di waktu yang tepat. Sahabat lansia, kalian catat ya, segelas jus ceri asam plus, 1-2 sendok biji labu ipolur tidur nyenyak, prostat sehat, dan semangat hidup kembali. Dan yang lebih penting, kepercayaan diri Anda sebagai pria bisa kembali tumbuh dengan cara lembut, alami, dan tanpa efek samping. Tapi, Bu Dokter, itu baru 4 dari 6 ya? Wah, saya makin gak sabar. Kira-kira makanan kelima dan keenam apa ya? Jangan-jangan ada di kulkas saya sekarang. Bisa ya Mas Raka. Di bagian selanjutnya, kita akan bongkar 2 makanan klasik yang diam-diam bekerja seperti tim pemulih tubuh. Sepanjang malam, jangan kemana-mana. Wah, sahabat lansia, kita sudah bahas 4 makanan luar biasa, dari telur rebus sampai biji labu. Tapi Bu Dokter tadi bilang ada 6. Ayo, kita bongkar 2 makanan terakhir yang bisa jadi senjata rahasia kita di malam hari. Mas Raka, sekarang kita bicara tentang makanan klasik yang sering dianggap camilan biasa, tapi punya kekuatan luar biasa jika dimakan sebelum tidur. Kita mulai dari Greek yogurt.
Wah, ini biasanya buat orang diet ya. Dok campur buah. Chia seed. Posting di Instagram. Betul, tapi kalau dikonsumsi oleh pria usia di atas 60 sebelum tidur, ia bukan cuma camilan. Ia jadi tim pemulihan internal tubuh. Maksudnya gimana? Greek yogurt mengandung 2 jenis protein penting, whey, yang cepat diserap untuk memperbaiki otot di awal tidur, dan casein, yang lambat diserap, melepaskan nutrisi sedikit demi sedikit sepanjang malam. Jadi, tubuh kayak disuplai tenaga terus-terusan saat tidur. Tepat. Ditambah lagi, ada kalsium dan vitamin B yang membantu menenangkan saraf, menurunkan tekanan darah, dan menjaga testosteron tetap seimbang. Waduh, ternyata semangkuk yogurt bisa jadi mesin pemulih di malam hari ya. Saya punya cerita soal ini. Namanya Pak Robert. Umur 70, mantan pelatih sepak bola SMA, badannya masih tegap, tapi katanya otot mulai kendur, tidur dangkal, dan hubungan suami istri terasa hambar. Wah, padahal pelatih bola ya. Pasti dulu penuh semangat. Betul. Saya sarankan beliau konsumsi 1 mangkuk Greek yogurt sebelum tidur, ditambah irisan pisang, taburan chia seed, dan sedikit kayu manis. Kombinasi ini memberi protein, magnesium, kalium, dan rasa nyaman. Dan hasilnya, 3 minggu kemudian, Pak Robert kembali. Dengan wajah berseri, tidurnya lebih dalam, bangun dengan energi penuh, dan istrinya bilang, "Bapak sekarang seperti pelatih bola lagi." aduh, romantis banget, sahabat Lansia. Jangan anggap remeh yogurt ya. Kadang yang kita butuh bukan tenaga muda, tapi nutrisi yang cerdas. Sekarang kita masuk ke makanan ke-6 dan terakhir, mungkin terdengar kuno, seolah makanan zaman dulu, tapi justru disitulah kekuatannya keju cottage. Hah, keju cottage. Aku pikir itu buat orang diet rendah lemak. Nggak pernah terpikir buat lansia. Banyak yang berpikir begitu, padahal setengah cangkir keju cottage sebelum tidur mengandung kasein protein yang lambat serap, memberi makanan ke otot dan pembuluh darah sepanjang malam. Oke, jadi kerjanya mirip yogurt, tapi beda bentuk. Betul, tapi keju cottage juga mengandung leusin, asam amino yang merangsang pertumbuhan otot, serta kalsium yang membantu relaksasi pembuluh darah. Wah, jadi buat yang badannya udah mulai lemas, keju cottage bisa bantu. Sangat bisa. Saya ingat Pak Frank, umur 72 tahun, pensiunan montir. Beliau datang dengan keluhan. Saya nggak merasa terhubung lagi dengan tubuh saya. Dulu kuat. Sekarang otot loyo, percaya diri turun. Itu menyakitkan ya, apalagi bagi pria yang terbiasa aktif. Saya sarankan beliau makan keju cottage setiap malam, bisa dicampur buah atau ditabur kayu manis. 3 minggu kemudian, ia datang sambil tersenyum mantap. "Dok, saya bisa tidur nyenyak, badan lebih kokoh. Dan saya merasa jadi pria lagi." Waduh, saya merinding dengarnya. Karena itu bukan cuma soal makanan, itu soal mengembalikan harga diri yang sempat hilang, soal mengingatkan tubuh, "Hei, kamu belum selesai." Sahabat lansia, catat ini ya, Greek yogurt dan keju cottage, equaler 2 sekutu sunyi yang bekerja di malam hari. Membangun otot, memperlancar darah, dan membangkitkan semangat hidup. Dan semuanya alami, murah, dan bisa ditemukan di pasar atau toko dekat rumah. Tidak butuh suplemen mahal, hanya butuh kesadaran dan konsistensi
Tapi, yang paling penting bukan makanan ya. Dok, Betul, yang paling penting adalah kemauan untuk berubah karena tidak ada makanan yang bisa membantu tubuh yang tidak dihargai pemiliknya. sahabat lansia, ayo. Malam ini kita mulai, cukup 1 dari 6 makanan ini. Mulai dari telur atau yogurt, tulis di komentar ya. Mana yang ingin kalian coba duluan? Di bagian selanjutnya, saya akan tunjukkan apa yang benar-benar terjadi setelah 7, 14, dan 30 malam. Jika Anda konsisten menjalani kebiasaan ini, Jangan kemana-mana, karena hasilnya bisa mengubah hidup Anda. Oke Bu Dokter, kita sudah bahas 6 makanan luar biasa, tapi saya yakin banyak sahabat lansia di rumah masih bertanya-tanya. Kalau saya mulai malam ini, kapan saya bisa merasakan hasilnya? pertanyaan yang bagus. Mas Raka, dan jawabannya sering kali lebih cepat dari yang kita kira. Tubuh kita punya kemampuan pulih yang menakjubkan, tapi kita harus beri kesempatan. Beri contoh dong. Dok, supaya semangat nih. Saya akan ceritakan kisah Pak James. Umur 71 tahun, pensiunan tukang pos. Beliau datang ke saya dengan harapan yang sangat sederhana, bisa bangun pagi dengan badan terasa kuat, dan bisa kembali dekat dengan istri saya. Waduh, itu permintaan yang sederhana, tapi menyentuh hati. Beliau tidak cari mukjizat, tidak ingin jadi muda kembali. Beliau hanya ingin merasa hidup. Sekali lagi, saya beri daftar 6 makanan itu dan minta beliau pilih 1 atau 2 yang paling mudah baginya. Dan dia mulai dari mana? Kadang telur rebus, kadang yogurt, kadang hanya segenggam biji labu. Tapi yang penting beliau lakukan itu setiap malam, konsisten. Lalu, apa yang terjadi? Dok, Di malam ke-7, Pak James berkata, "Dok, saya tidur nyenyak, tidak gelisah. Saya benar-benar tidur, bukan hanya memejamkan mata." baru 7 malam, Betul. Lalu di malam ke-14, ia bangun pagi dengan energi penuh, pikiran lebih jernih, suasana hati lebih stabil. Dan satu pagi, beliau tersenyum sambil berkata, "Dok, pagi ini tubuh saya memberikan respons alami yang sudah lama hilang. maksudnya? Tanda bahwa hormon vital kembali bekerja. Dan yang lebih penting, semangat hidupnya menyala lagi." Saya bisa bayangkan, itu bukan cuma soal tubuh, itu soal harapan. Dan akhirnya, di malam ke-30, perubahannya tak terbantahkan. Tubuhnya lebih kokoh, tidur lebih tenang, dan hubungan dengan istrinya kembali hangat. Wah, wah, wah. Dari seorang pria yang hanya ingin bangun pagi dengan kuat, sekarang jadi seseorang yang merasa hidup kembali. Dan semua itu tanpa satu pun pil atau obat, hanya dari makanan alami dan keinginan untuk berubah. Sahabat lansia, kalian dengar sendiri ya, tubuh kita tidak rusak. Ia hanya kehabisan bahan bakar. Mesin kehidupan di dalam diri Anda masih ada, tinggal dinyalakan lagi. Setiap malam, Anda makan telur rebus, minum jus seri, atau menikmati yogurt. Anda sedang berkata kepada tubuh, "Saya masih ingin hidup. Saya masih ingin menikmati pagi, istri saya, dan hidup saya." Aduh, saya merinding. Dok, saya jadi ingat ayah saya. Mungkin ini saatnya saya belikan beliau Greek yogurt malam ini juga. Lakukan itu, Mas, karena kadang 1 sendok kecil bisa menyelamatkan harga diri seseorang. Jangan tunggu tubuh Anda menyerah duluan. Mulailah sebelum terlambat. Sahabat lansia,
Ayo tulis di komentar ya. Setelah dengar cerita Pak James, kamu paling ingin coba makanan yang mana dulu malam ini? Jangan tunda lagi, mulai sekarang. Bukan besok, karena tubuhmu ingin diperjuangkan. Di bagian terakhir nanti, saya akan beri panduan praktis bagaimana membuat jadwal makan malam, kombinasi menu, dan kesalahan fatal yang harus dihindari. Wah, makin lengkap. Ayo sahabat lansia. Kita lanjut ke bagian terakhir perjalanan ini. Jangan tinggalkan kesempatan hidup yang masih bisa kamu rebut. Wah, Bu Dokter, perjalanan kita malam ini benar-benar membuka mata. Tapi aku yakin banyak sahabat lansia bertanya, bagaimana cara mulai? Apa yang harus saya makan malam ini? Dan bagaimana cara kombinasinya? Pertanyaan yang sangat penting. Mas Raka, karena tanpa praktik yang tepat, semua ilmu hanya jadi teori. Sekarang saya akan beri panduan praktis, agar setiap sahabat lansia bisa langsung memulai malam ini juga. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Silakan Bu Dokter. Pertama, pilih 2 dari 6 makanan yang sudah kita bahas, kombinasikan sesuai selera dan ketersediaan. Contoh menu-menu 1, 1 butir telur rebus setengah matang, 1 sendok selai almond di atas roti gandum. Menu 2, segelas kecil jus ceri asam murni, 1 sendok biji labu campur pisang. Menu 3, 1 mangkuk Greek yogurt, taburan chia seed dan kayu manis. Menu 4, setengah cangkir keju cottage, irisan buah segar seperti pepaya atau pisang. Wah, semuanya terdengar lezat ya, dan gak susah ditemukan di pasar atau supermarket. Betul, tapi ingat, jangan makan terlalu banyak. Kuncinya bukan porsi besar, tapi nutrisi yang tepat dan waktu yang tepat. Konsumsilah 1 jam sebelum tidur. Nah, in penting, apa saja kesalahan umum yang sering dilakukan orang tua saat malam? Saya sering temui 3 kesalahan besar. Pertama, makan terlalu malam, terlalu kenyang, lalu langsung tidur. Ini membuat pencernaan bekerja keras dan tidur jadi gelisah. Kedua, mengonsumsi makanan manis seperti biskuit, teh manis, atau gorengan. Gula dan lemak jenuh merusak kualitas tidur dan memperparah peradangan pembuluh darah. Ketiga, tidak konsisten. Coba 1 malam, lalu berhenti, padahal tubuh butuh waktu untuk merespons. Jadi, kuncinya bukan hanya makanan, tapi juga komitmen jangka panjang. Cepat. Dan ini pesan saya, tubuh Anda belum selesai. Tapi waktu Anda bisa habis jika terus menunda. Waduh, dalam sekali itu. Doc, saya rasa ini bukan cuma talk show. Ini adalah ajakan untuk menyelamatkan hidup. Saya berharap setiap sahabat lansia malam ini berani memilih untuk hidup lebih baik, bukan demi orang lain, tapi demi dirinya sendiri, demi martabatnya, demi masa tua yang penuh makna. Dan jangan lupa, siapapun bisa mulai, bahkan kalau Anda sudah merasa lemah, sudah lama kehilangan gairah. Ingat, belum terlambat. Karena tubuh tidak pernah menyerah. Ia hanya menunggu Anda memperlakukannya dengan hormat. Sahabat lansia, sekarang giliran Anda, coba tulis di komentar malam ini. Anda mau mulai dari makanan, yang mana telur yogurt biji labu, atau selai almond, dan dari kota mana Anda nonton video ini? Bandung, Manado, Palembang, atau desa kecil di Kalimantan Barat. Saya akan baca komentar Anda satu persatu, dan saya doakan malam ini menjadi awal perubahan besar dalam hidup Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan lonceng, dan bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang Anda sayangi, karena siapa tahu, 1 sendok malam ini bisa menyelamatkan hidup mereka. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan penuh semangat. Karena usia boleh bertambah, tapi harapan selalu bisa tumbuh kembali. Saya Raka. Dan saya Dokter
Siti Setiati, mengucapkan selamat malam yang penuh harapan untuk Anda semua.